Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku dalam perayaan hari Minggu biasa pekan yang ke-31. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkat bagi kehidupan kita. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam perayaan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas, bab 19, ayat 1 sampai 10. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Yang menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik kalau kita membaca bacaan pada hari Minggu hari ini. Dalam liturgi kita hari ini, kita akan menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi hidup kita. Teristimewa pemahaman kita, pengenalan kita tentang Allah. Dalam bacaan pertama, saudara-saudari, dari Kitab Kejadian, penulis sesungguhnya memberikan kita suatu penjelasan yang menarik. Bagaimana penulis mengingatkan kita bahwa Allah itu mempunyai sifat yang maha kuasa dan maha murah hati. Ya, berbelas kasih kepada orang-orang yang bertobat, yang kembali kepadanya, yang mendengarkannya, yang mau setia kepadanya. Sifat kealahan ini yang sangat menarik bagi manusia. Kenapa? Dengan mengimani Allah, manusia sesungguhnya dituntut oleh Allah untuk percaya. Dan di dalam kepercayaan itu, manusia akan semakin serupa dengan Tuhan. Manusia semakin segambar dengan Tuhan. Manusia semakin secitra dengan Tuhan sebagai pribadi yang berbelas kasih. Yesus dalam bacaan Injil itu sesungguhnya mau mengingatkan kita bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan seseorang dalam hidup. Seberapa buruknya seseorang, seberapa beratnya dosa seseorang, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Tuhan selalu berusaha datang melawati
hati setiap orang, ya. Ketika Yesus mengatakan, Zakheus, aku segera menumpang rumahmu. Artinya Allah selalu melawati rumah hidup kita, yaitu jiwa kita, hati kita, tubuh kita, raga kita. Yang dituntut dari kita adalah pengenalan akan suara Allah yang sedang berbicara kepada kita. Apakah kita mendengarkan suara Allah yang sedang datang ingin menjumpai kita? Dan apakah kita menyiapkan tempat bagi Allah, ya, untuk datang menumpang di dalam hati kita, dalam hidup kita? Bacaan kedua yang kita dengar dari surat Rasul Paulus, ya, kepada umat di Tesalonika, Paulus mengingatkan kita bahwa selama kita berziarah dunia ini, hendaklah kita menghayati hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ya, Paulus mengingatkan kita bahwa keikutsertaan kita di dalam kemuliaan Allah adalah ketika kita hidup di dalam Roh, ketika kita hidup dibimbing oleh Roh, ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Itulah yang kita jumpai dalam Injil hari ini. Zakheus, ya, seorang pemungut cukai, yang kita tahu bahwa para pemungut cukai dianggap oleh orang-orang sebangsa dan tanah airnya, orang-orang Yahudi, sebagai seorang pendosa. Kenapa? Mereka bekerja bagi orang-orang Romawi. Mereka mengambil upah atau mengambil pajak melebihi. Lalu mereka memberikan kepada orang Romawi. Dianggap bahwa mereka adalah seorang pengkhianat bagi bangsanya sendiri, pengkhianat bagi rakyatnya sendiri. Dan mereka dianggap orang-orang yang berdosa. Tapi kita bisa melihat hari ini bahwa belas kasih Allah berlimpah bagi orang yang mau menerima dia dalam hidupnya. Tapi kita mesti melihat bagaimana sikapnya, respon Zakheus ketika ia mendengar bahwa Yesus akan melintasi kota itu. Apa yang ia lakukan? Ia berusaha, ia berlari, ia dengan segala cara untuk melihat Yesus. Sifat ini adalah sifat iman, bahwa ketika seseorang mendengarkan tentang Yesus, tentang Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, maka seseorang mempunyai usaha untuk melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan itu, seseorang mengalami suatu perubahan hidup. Dan itulah yang dilakukan oleh Zakheus. Ada usaha untuk sampai kepada Tuhan. Ketika ia menyadari betapa hidupnya penuh dengan kedosaan, ia berusaha untuk mencapai langkah hidupnya, hatinya, jiwanya kepada Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudari, kita bisa belajar dari Zakheus. Kita tidak boleh berhenti untuk berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan kita juga harus siap untuk membuka diri kita, hati dan jiwa kita, raga kita, membiarkan Allah datang, menumpang di dalam rumah kita. Saudara-saudari, mari dalam hidup kita, ketika kita semakin mengenal Allah, kita semakin memahami apa keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.